Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi ya di channel saya Oki Hobi Mancing. Oke Mas Bro, di kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang menggunakan reel Shimano SLXBC ya. Shimano SLXBC ada 3 varian. Yang satu Shimano SLXBC 151, yang satu Shimano SLXBC 151HG dan 151XG. Saya memakai yang 151XG ya Mas Bro. Dan di pengalaman saya menggunakan reel Shimano ini memang cukup menyenangkan ya. Dari reel BC saya yang satu, yang biasa BC yang sudah hilang, memang lebih enak ini karena harganya lebih mahal ini ya. Jadi ada beberapa konten kreator ya yang udah booming, yang udah terkenal. Ada yang mengatakan sebagian kalau memakai reel Shimano DC nggak backlist ya. Ada yang bilang reel Shimano DC backlist juga. Jadi di pengalaman saya itu memang saya memakai reel Shimano DC ini kadang-kadang saya mengalami backlist juga ya Mas Bro. Kalau saya melemparnya itu kurang kontrol atau memakai prop dengan setelannya saya lupa nuruni ya yang lebih besar, pasti saya ada backlist. Itu pengalaman saya Mas Bro ya. Tapi ada juga konten kreator yang mengatakan tidak backlist, ada juga ya yang mengatakan backlist, bukan saya saja. Jadi memang kalau memakai reel DC ini Shimano memang agak enak dipakai Mas Bro karena harganya pun mahal ya. Jadi buat para pemula ini ya, jangan terus berpikir pakai reel mahal ya yang DC ya itu terus bisa nggak backlist. Itu salah ya teman-teman ya, para pemula. Jadi intinya kita harus ada kepandaian, harus ada skill juga memakai reel BC, beat casting. Nah kalau beat casting yang biasa itu kita harus belajar dulu, baru kalau kepengen yang beli yang mahal, nah baru beli yang mahal. Jangan terus mikir harga 1 juta 2 juta 3 juta atau ke atas lagi itu nggak bakal backlist ya. Itu salah ya Mas Bro. Itu tergantung dari skill kita, tergantung dari kebiasaan kita sudah memakai. Kalau kita sudah biasa pasti ya gak backlist ya, jarang backlist. Tapi kalau kita baru belajar, 1 kali lempar pasti backlist, itu nggak akan terelakkan ya Mas Bro. Jadi dengan digital control ini cuman dia kelebihannya kalau ini ya, dia ada suaranya ya, tidak seperti yang biasa-biasa ya, reel biasa itu. Jadi saya mau coba ini ya biar teman-teman paham. Saya menggunakan beat casting. Saya biasa pakai kalau DC ini, kalau prok saya besar yang sekitar 8 gram tuh, saya menggunakan yang nomor 2 tuh. Saya menggunakan nomor 2. Tapi kalau saya pakai yang kecil saya turunin 1. Yang soft prok yang sedang, yang biasa lah ya, yang 4 gram atau 3 gram ya. Tapi kalau kita pakai yang besar saya selalu kasih yang 2. Tapi kalau yang saya 1 ini contohnya, saya contohkan, saya turunin ke 1. Dan apa yang terjadi saya lempar ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, saya coba lempar ya. Lemparan pertama mulus ya Mas Bro. Lihat apa yang terjadi. Itu semua tergantung dari kepandaian kita ya, dari terbiasanya kita pakai reel beat casting. Bukan karena kita beli yang mahal terus bisa, itu mustahil ya Mas Bro. Lihat, pasti ada backlist. Nggak ngaruh harga yang mahal atau harga yang murah ya. Intinya kita harus belajar
terus belajar, jangan menyerah kalau memang mau pengen belajar pakai beat casting. Nah mas bro, intinya kita belajar dan kita tahu cara kontrol lemparannya itu seperti apa, berat yang lebih berat soprok kita harus lemparnya seperti apa. Jadi enggak asal mahal lempar itu enggak ngaruh ya, enggak ngaruh itu real mahal atau real murah. Yang penting kita udah pandai dan kita tahu cara mengatur reel ini seperti apa ya. Kita coba lagi ya mas bro ya. Saya lemparnya pelan juga ini mas bro, kusut ya, kusut ya. Nah saya sekarang kurangi lagi ke 1 ya mas, kedua mas bro, saya tambahin ke 2. Nah 2, coba uncal lagi ya. Lancar kan mas bro? Lihat mas bro, lancar. Lihat, saya terus lempar berkali-kali. Saya pakai setelan yang nomor 2 ya mas bro. Jadi di Shimano SLX DC ini dia ada 3 sampai 4 setelan ya mas bro. Lain dengan reel biasa, dia di sini ya yang harga-harga 100 sampai 500 itu ya, dia di sini tuh ada nomornya sampai 10. Kalau ini cuma 4 aja mas bro ya. Jadi intinya kita menggunakan reel beat casting bukan harus yang mahal kita bisa pintar, enggak, yang murah pun bisa pintar asalkan kita terus belajar. Bukan kita beli reel DC beat casting yang Shimano atau Daiwa atau apa yang mahal yang 6 jutaan gitu ya, baru belajar langsung bisa nggak ada backlist. Itu semua mustahil kalau tidak kita pelajari ya mas bro. Kita seperti sekolah juga ya, harus belajar dulu dari awal terus pintar gitu. Jadi nggak bisa langsung pakai langsung bisa gitu, nggak bisa mas bro ya. Dari cukup sampai di situ penjelasan saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak salah paham ya. Jadi kalau buat kreator-kreator yang udah nge-review tentang tidak backlist atau backlist, yang tidak backlist itu mohon maaf ya mas bro, ini hanya di pengalaman saya menggunakan reel Shimano SLX DC ya mas bro. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pemula ya, yang mau belajar. Intinya jangan menyerah kalau belajar beat casting. Kalau pakai beat casting memang susah kalau belajar ya mas bro, selalu backlist. Tapi kita kalau semangat terus belajar pasti bisa. Salam angler se-Indonesia ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat video ini mas bro.